Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan fungsi built-in dalam sebuah contoh program sederhana. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa ada dua jenis fungsi ya. Ada fungsi bawaan atau fungsi yang sudah disediakan di library C++ ya, atau yang kita kenal dengan istilah fungsi built-in atau built-in function. Ada juga fungsi yang bisa kita buat sendiri, kita tentukan sendiri nilai baliknya, kita tentukan sendiri parameternya, dan fungsi seperti ini kita kenal dengan istilah user defined function ya. Oke. Nah, langsung saja masuk ke contoh program penerapan dari built-in function. Oke, pada program ini kita bisa melihat ya, terdapat satu fungsi utama, fungsi yang wajib ada ya untuk setiap program terus yang kita buat, yaitu fungsi main yang area kekuasaannya berada di area baris ke-6 hingga baris ke-21. Nah, di baris ke-7 ya, di baris ke-7 kita bisa melihat adanya perintah untuk menampilkan string menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku di layar. Jadi ini akan ditampilkan ke layar seperti ini ya. Apa ini layar ditampilkan seperti ini. Ya. Kemudian di baris ke-8 ini kita mendeklarasikan dua buah variabel, yaitu variabel tinggi dan variabel alas. Nah, variabel tinggi dan alas ini bertipe double ya, tinggi dan variabel alas. Alas, oke. Alas. Nah, kemudian di baris ke-9 variabel tinggi diisi dengan nilai 10,0 dan variabel alas diisi dengan nilai 24,0. Oke. Nah, kemudian di baris ke-12 itu kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama variabel P tinggi ya. P tinggi ini memperoleh nilai dari pemanggilan fungsi POW tinggi, 2. Jadi POW ini adalah fungsi pemangkatan ya. Pemangkatan di mana POW ini adalah fungsi built-in ya. Built-in. Nah, fungsi built-in artinya bahwa fungsi ini sudah disediakan pada library C++ ya. Karena kita belajar C++ saat ini ya berarti ya ini konteksnya adalah library C++. Nah, ingat kembali bahwa untuk menggunakan fungsi built-in atau fungsi yang disediakan oleh library C++, maka kita perlu mengetahui file header yang menampung pendeklarasian dari fungsi tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat sebenarnya di sini ya. Kalau misalnya POW itu untuk mengetahui di mana file header POW itu yang mana sih? Ya, cukup cari di sini saja. Maka di sini akan ditampilkan ini define in header CMAT. Artinya fungsi POW ini itu dideklarasikan pada file header CMAT ya. Seperti itu. Nah, di dalam file header CMAT itu sendiri sebenarnya ada banyak fungsi. Ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan di sini. Ada fungsi ABS ini ya, fungsi fmod, fungsi reminder. Ini setiap fungsi ini punya tujuan yang berbeda-beda ya. Dan ada none, ada x,
eksponen, ada apa lagi nih? Ada banyak, ada log 10, ada log 2, kemudian ada POW. Nah, POW ini adalah fungsi untuk pemangkatan ya. Raise a number to the given power. Ya, jadi X pangkat Y. Artinya kalau kita ingin memangkatkan nilai X, ya berarti ya nilai X-nya dipangkatkan dengan nilai Y. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2 pangkat 2. Selain fungsi POW, kita juga di sini juga file header ini juga mendeklarasikan fungsi SQRT. Jadi fungsi SQRT ini adalah fungsi untuk menghitung square root ya, akar kuadrat dari kedua dari nilai X yang kita inputkan. Oke. Oke ya. Jadi kalau mau lebih jelas bisa kita lihat di dalam. Nah, di sini juga di dalam di fungsi POW ini di sini ada penjelasannya cukup jelas ya bahwa fungsi POW ini itu memiliki dua parameter yaitu base dan eksponen. Base ini sendiri adalah nilai yang di sini ada penjelasannya sih di bawah. Jadi base ini sendiri adalah nilai yang akan kita pangkatkan dengan nilai pangkatnya adalah eksponen ini. Jadi kalau nilai base-nya adalah 3, XP ini nilainya 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, adapun tipe datanya bisa float, bisa double ya, gitu. Dan uh, adapun nilai yang akan dikembalikan adalah, dari sini keterangannya adalah, if no errors occur, jika tidak ada error yang muncul, maka akan dikembalikan nilai hasil pemangkatan eksponen dan hasil pemangkatan nilai base tadi berdasarkan nilai pemangkatan XP yang dimasukkan. Nah, jadi dia akan mengembalikan hasil pemangkatannya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang fungsi SQRT ini, nah fungsi SQRT ini juga uh, berbeda dengan yang POW tadi. Kalau POW tadi punya dua parameter, nah sedangkan fungsi SQRT ini hanya punya satu parameter, ya. Jadi parameternya adalah hanya merupakan nilai yang akan dicari akarnya berapa seperti. Jadi dia fungsi ini nantinya akan mengembalikan nilai akar pangkat 2 dari nilai argumen yang dikirimkan, ya. Oke, jadi sampai di sini teman-teman bisa memahami bahwa fungsi POW dan SQRT itu berada di dalam file header, dideklarasikan pada file header CMAP, ya. Dideklarasikan pada file header CMAP. Oke. Nah, hingga di sini tadi nilai tinggi adalah 10 ya. Tinggi adalah 10, berarti ya 10 pangkat 2 dapat 100, ya kan? 10. Ini kan tinggi kan nilainya 10, ya kan? Oke, 10 jadi diperolehlah nilai hasil pemangkatan setelah dipangkatkan dengan 2 jadinya dapat 100. Maka variabel petinggi nilainya adalah 100. Ya. Oke, kemudian pindah ke bawah. Di sini kita mendeklarasikan variabel P alas. Ya. P alas, di mana variabel P alas ini mendapatkan nilai dari nilai balik pemanggilan fungsi POW alas, 2. Alas tadi berapa? 24. Ya. 24 di pangkat 2 berarti ya, karena POW alas, 2. Jadi inilah nilai basisnya, nilai yang akan dipangkatkan, dan ini adalah pangkatnya. Nah, berarti 24 pangkat 2. 24 kali 24, 4, berapa itu? 576 ya. 576. Oke. Kemudian di baris ke-14 ya, kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya adalah variabel S miring. Oke, variabel S miring bertipe double juga, di mana nilai nilai dari variabel S miring ini diperoleh dari nilai balik pemanggilan fungsi SQRT terhadap hasil penjumlahan antara P tinggi ditambah P alas. Jadi sama saja sebenarnya kalau seperti ini.
SQRT, P tinggi ditambah PLS berapa? 676 jadinya kan? 676. Berarti SQRT 676. Jadi akar kuadrat dari 676. Nah, akar kuadrat dari 676 itu akan disimpan di dalam variabel S miring, ya. Nah, sehingga kalau kita run maka akan muncul seperti ini, ya. Nilainya adalah 20, oke, dapat 26. 26 diperoleh dari uh, hasil ini, ya. 26 diperoleh dari hasil pemanggilan fungsi SQRT dengan mengirimkan argumen 676. Oke, ya, diperolehlah setelah diproses di dalam fungsi SQRT, maka akan dikembalikan nilai akar kuadratnya sehingga diperolehlah nilai 26. Nah, nilai 26 disimpan di dalam variabel S miring, ya. Nah, lalu kemudian di baris ke-16 nilai tinggi ditampilkan, di baris ke-17 nilai LC ditampilkan, dan di baris ke-19 nilai S miring ditampilkan, namun jumlah digitnya, jika misalnya punya angka di belakang koma, itu dibatasi hingga 6 digit, ya, untuk keseluruhan, dibatasi hingga 6 digit melalui perintah pemanggilan fungsi set precision, ya. Set precision 6. Nah, set precision ini adalah fungsi untuk mengatur berapa banyak digit yang akan kita tampilkan, ya, pada suatu nilai akan ditampilkan. Nah, fungsi set precision ini tidak terletak pada fungsi file header CMap. Tidak, bukan. Set precision itu terletak dideklarasikan pada file header IO manip, ya. Hingga untuk dapat menggunakan fungsi set precision ini, maka kita perlu memanggil atau mengincludekan file header IO manip. Oke, coba kita lihat, ya, di sini. Coba kita lihat set precision. Nah, jadi set precision ini sintaksnya seperti ini. Jadi cukup memanggil fungsinya dengan mengirimkan satu argumen, ya, di mana argumen ini harus bertipe integer dan argumen ini merupakan nilai, ya, nilai atau banyaknya digit yang kita inginkan untuk ditampilkan pada output, ya, seperti itu. Nah, dan lihat fungsi set precision ini berada pada file header IO manip, ya. Nah, sehingga itulah alasannya kenapa kita mengincludekan file header IO manip di sini, ya. Karena kita menggunakan set precision. Oke. Lihat kembali kalau CMap karena kita menggunakan POW dan SQRT, ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi sehingga kalau kita run tadi sudah kelihatan, ya, 6. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi seperti ini, kalau kita run, maka ini jumlah digitnya 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena kita membatasi di sini 6 digit. Kalau kita misalnya ingin kurangi lagi, misalnya cukup 4, maka yang tampil hanya 4 digit. Kalau misalnya 3, kalau kita misalnya inginkan 3, otomatis nilai jumlah digitnya adalah, ya, 3 digit, ya, seperti ini. Nah, 26,8. Oke. Nah, kalau misalnya kita maunya 7, ya, maka ya kita beri 7 di situ. Maka jumlah digitnya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi itu fungsi set precision, ya, untuk mengatur jumlah digit dari nilai yang ditampilkan.
nilai berikut yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya di sini nilainya misalnya 3, kemudian 4, nah seharusnya kan sisi miringnya 5 ya, seharusnya setelah 5. Nah, karena kebetulan nilainya adalah tepat 5, maka ya tidak ada nilai atau angka di belakang koma, sehingga ya nilainya yang ditampilkan ya 5 saja, ya, tidak ditampilkan koma 000-nya. Oke, nah jadi teman-teman itu yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi built-in ini. Jadi ingat kembali bahwa untuk menggunakan fungsi built-in kita perlu mengetahui terlebih dahulu di mana fungsi yang akan kita gunakan itu file headernya di mana ya. File headernya di mana uh, dideklarasikan pada file header yang mana, baru kemudian kita mengincludekan file headernya untuk kemudian dapat menggunakan fungsi tersebut. Namun, jika kita tidak mengetahui atau ternyata fungsi yang kita inginkan itu tidak terdapat pada fungsi bawaan dari C++, maka solusinya adalah membuat fungsi sendiri atau yang kita kenal dengan istilah user defined function. Oke, ya. Jadi teman-teman itu yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi built-in ini. Semoga dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman ke depannya. Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.